subscribe belum? Kalau belum subscribe ya subscribe lah. Kalau enggak, lu hapus nih akun aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan pertolongan, amin. Yang saya hormati Bapak Ade Ariandi selaku dosen pendidikan kewarganegaraan serta rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Yang pertama adalah hak. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi, hak adalah segala sesuatu apa yang harus kita dapat dan dapat kita lakukan. Bahkan dapat kita tuntut secara paksa. Artinya, hak ini harus kita dapatkan. Tidak boleh tidak kita dapatkan. Contoh hak warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercaya. Kemudian adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau tugas atau tanggung jawab untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Jadi, kewajiban ini adalah apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan sebagai tugas kita, sebagai tanggung jawab kita untuk dilaksanakan. Kita tidak bisa lepas dari kewajiban kita ini. Karena kewajiban kita harus memang kita laksanakan. Contoh kewajiban warga negara Indonesia adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala ketentuan yang berlaku. Kemudian adalah warga negara Indonesia atau WNI. Di sini saya mengambil 3 referensi pengertian warga negara Indonesia. Yang pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Kemudian yang kedua adalah dari Dr. Hikam. Warga negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26, warga negara adalah bangsa Indonesia asli yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Jadi ada banyak referensi tentang pengertian warga negara tersebut. Lantas apakah orang yang tinggal di suatu negara itu adalah warga negara semua? Di sini saya mengklasifikasikan orang yang tinggal di suatu negara menjadi 2. Yang pertama adalah dia warga negara. Warga negara ialah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Yang kedua adalah penduduk. Ialah orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Kemudian untuk menentukan warga negara, di sini ada 2 kriterium. Bagaimana kita bisa menentukan apakah
dia warga negara atau tidak. Yang pertama ada kelahiran, dan yang kedua ada naturalisasi atau pewarganegaraan. Di sini kelahiran juga dibedakan menjadi dua, yaitu kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau ius sanguinis. Maksudnya adalah di mana ibu bapak kita menjadi patokan kita warga negara di mana. Contoh, ibu bapak kita adalah orang Indonesia. Lalu kita lahir di Jepang, maka otomatis kita yang baru lahir adalah warga negara Indonesia karena ibu bapak kita adalah orang Indonesia. Kemudian kriterium yang kedua menurut asas tempat lahir atau ius soli, yaitu menurut kita lahir, bukan menurut ibu bapak. Jika yang pertama adalah menurut ibu bapak, maka yang kedua ini menurut di mana kita lahir. Contoh, ibu bapak kita adalah orang Indonesia, lalu kita lahir di Jepang, maka kita adalah warga negara Jepang. Begitu juga sebaliknya, jika ibu bapak kita adalah orang Jepang, lalu kita lahir di Indonesia, maka kita adalah warga negara Indonesia. Dan untuk kedua kriterium ini dapat beresiko, dapat konflik, di mana ia dapat memiliki dua warga negara, dua kewarganegaraan, atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Maka di sini ada dua cara memilih apakah orang tersebut mengikuti kriterium ius sanguinis atau ius soli. Yang pertama adalah hak opsi, yaitu bebas memilih. Maka yang lahir itu bebas memilih apakah dia termasuk ius sanguinis atau ius soli. Yang kedua adalah hak reputasi, yaitu bebas menolak. Bahwa kita dapat bebas menolak tawaran dari negara. Apakah kita ditawarkan negara di mana kita lahir atau menurut ibu bapak kita. Kemudian contoh-contoh hak dan kewajiban negara pemerintah. Yang pertama adalah hak negara atau pemerintah. Jadi ini adalah apa yang harus didapatkan negara dari rakyat-rakyatnya. Apa yang bebas dilakukan negara dari rakyat-rakyatnya. Yang pertama adalah menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan. Yang kedua, melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup yang banyak, hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memaksa warga negara akan taat hukum yang berlaku. Jadi negara atau pemerintah berhak melakukan itu semua. Kemudian adalah kewajiban negara atau pemerintah. Jadi di sini adalah negara atau pemerintah wajib melakukan semua kewajiban-kewajibannya, yaitu melindungi wilayah negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama, membiayai pendidikan dasar. Itulah kewajiban-kewajiban negara atau pemerintah dan masih banyak lagi. Kemudian sebagai kesimpulan dari makalah saya adalah hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan. Atau tugas atau tanggung jawab bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara, guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Kemudian hak dan kewajiban ini merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Tidak boleh ada yang berat sebelah, tidak boleh ada yang kurang. Kemudian sebagai saran, saya sampaikan bahwa hak dan kewajiban merupakan suatu instrumen yang saling terkait, sehingga pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang akan menyebabkan timbulnya gejolak masyarakat yang tidak diinginkan. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa hak adalah apa yang harus didapatkan oleh seseorang
dan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wa in ra'aitum sababan faminallah wa in ra'aitum khata'an famin nafsi wa jahili. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.